Ya, pemirsa, si malakama pilkada langsung masih menjadi topik diskusi kita malam hari ini. Dan Mas Budiman, Pak Nasir, ada satu hal yang harus juga kita pertimbangkan ketika nanti calon-calon independen yang ternyata terhenti langkahnya karena mekanisme di DPRD seperti itu. Bagaimana Anda mensikapi soal ini, Pak Nasir? Memang itulah kesulitannya, Pak. Nah, kesulitan jadi anggota calon independen. Untuk independen, karena memang dia tidak diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang itu. Ya, berarti tutup dong semua calon independen. Kan semua harus melewati mekanisme partai. Iya, tapi karena ini sudah pernah dilangsungkan calon yang muncul dari kalangan independen, perlu diatur dalam materi undang-undang itu. Bukankah itu mereduksi demokrasi sebenarnya, Pak Nasir? Ya tidak. Artinya dia hak politiknya sebagai warga negara yang ingin maju tanpa menggunakan kendaraan partai politik, silakan. Ya, tapi kan tidak bisa jadi kepala daerah kalau misalnya pemilihan lewat DPRD. Ya kan DPRD bisa mengatur itu. Kalau mereka bisa boleh mengambil orang lain di luar partainya, betul. Ya silakan, nggak ada masalah. Apa partai politik mau mengambil calon independen? Kita lihat nanti lah. Mas Budiman. Soal independen tidak independen itu bukan soal latar belakang si calon. Partai sering kok nyalonkan dari partai dan sebagai calon partai dia bukan anggota partai apapun dan dia tidak disebut independen. Jadi kalau sekedar mencalonkan orang non partai lewat DPRD, dia tidak dianggap sebagai independen, dia tetap calon partai. Independensi, istilah kategori calon independen itu adalah dia individual, tidak bukan melalui partai politik. Bisa saja saya atau Pak Nasir orang Golkar. Dalam pilkada di Luwu, Sulawesi Tengah. Kader Golkar nih Pak Nasir. Tapi Golkar memilih Doni sebagai calon bupati Luwu dari partai Golkar. Kamu tidak punya KT Golkar, dia punya KT Golkar. Dia Pak Nasir maju. Tidak lewat partai. Anda maju lewat partai meskipun Anda bukan kader partai. Yang disebutkan independen itu dia, bukan Anda. Nah, dengan pemilihan DPRD itu otomatis kata independen selesai karena semuanya sudah DPRD. Kan DPRD kan fraksi partai, tidak ada DPRD individu. Jadi otomatis dengan ada DPRD tidak usah diperdebatkan, dia mati dengan sendirinya. Jadi nggak ada namanya ruang konsesi independen itu nggak ada. Independen itu adalah ketika langsung, ya. Kedua gini deh, kita jujur saja lah. Kita jujur saja, ini pembelajaran politik bagi rakyat. Apa sih alasannya? Konstelasi pilpres itu menyebabkan posisi itu berubah. Nggak ada lagi pembenaran lain. Mau tidak ada pilkada langsung ada kelemahan. Tadi saya baca running text Sekjen P3 bahwa pilkada langsung kelemahan. Memang apa yang nggak ada kelemahan di Republik ini? Ya kan? Semua ada kelemahan. Mas, 5 tahun lagi bisa berubah juga dong? Bisa, contohnya pada soal MD3. Dulu pemenang itu otomatis sekarang berubah. Jadi MD3 di mana pemenang pemilu tidak otomatis menjadi ketua DPR, kemudian pilkada yang nanti akan diarahkan menjadi DPRD, bagi saya itu adalah cara menjauhkan institusi demokrasi dari kedaulatan rakyat. Sesimpel itu. Alasannya apa? Ternyata alasan belum move on dari pilpres. Jadi bagi saya nggak ada kepentingan bangsa di sini, kepentingan politik partai. Saya kejar lagi, kepentingan partai apa? Golkar tidak diuntungkan kok secara politis dengan pemilihan itu kan DPRD. Kata Anda, Mas. Tapi fakta yang berjalan, Golkar baik menang pilkada langsung. Tapi mungkin Pak Nasir dengan teman-teman lain di Golkar yang ada di Koalisi Merah Putih berpendapat berbeda gitu kan. Kita harus mengakhiri diskusi kita di segmen ini, tapi saya ingin ke Prof Jo dulu agar nanti semua hasil yang terbaik untuk rakyat. Prof, apa kira-kira langkah yang bisa diambil oleh pemerintah, kemudian DPR, dan ini suara akhirnya adalah suara rakyat juga? Ya begini, kan kita kan dalam pembahasan itu memang harus mengedepankan kepentingan rakyat banyak ini ya. Jadi untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemilihan kepala daerah kita yang selama ini ada kekurangannya. Nah maka harusnya semangatnya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan satu cara memilih kepala daerah yang lebih baik ke depan. Nah, memang perspektif kan masih ada dua. Yang satu yang baik katanya adalah lewat dewan, yang DPRD. Yang satu lagi tetap langsung dengan semua plus minusnya. Nah, oleh karena itu mungkin kita harus
merenung lah, ya kan. Saya sarankan ini sebelum. Kita ini siapa, Prof? Partai politik atau semua nih? Ya semua tentu semua kita ya. Fraksi-fraksi yang ada di DPR harus membuat perenungan kontemplasi yang serius ya, sehingga jangan gegabah kita ambil putusan yang menyangkut. Dalam situasi masih emosional Pak Prof ya. Prof Johar Hermansyah jangan mengambil keputusan strategis dalam suasana emosional, kan nggak boleh Pak ya. Oh iya. Yang emosi siapa sih Mas sebenarnya? Kami emosi. Oh. PDI emosi. Masih ada yang belum move on tadi kata Mas Budiman. Prof, terakhir Prof. Ini apakah Anda yakin apapun hasilnya nanti merupakan hasil yang terbaik dari sisi kualitas? Kemudian apakah tidak akan terulang lagi peristiwa ini setiap 5 tahun? Karena peta politik berubah setiap 5 tahun. Ya kita kan kalau memformulasikan yang sekarang, kita semuanya menghitung kekurangan dan kelebihannya, itu sudah kita coba perbaiki. Jadi mau pemilihan DPRD juga kita coba tutup kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang pernah kita alami waktu pemilihan zaman DPRD. Kalau pemilihan langsung yang dipilih, kita pun mencoba menutup kekurangan dan kelemahan pemilihan-pemilihan langsung yang kita gelar selama satu dasawarsa ini. Nah, jadi semuanya sudah ada upaya-upaya perbaikan lah dan penyempurnaan. Nah, tinggal memang pilihan yang paling diharapkan rakyat itu yang mana, itu sebetulnya yang paling penting. Baik, Prof. Johar Hermansyah Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Selamat bertugas kembali. Oke, mari Pak Prof. Selamat malam. Ya, baik, pemirsa, Johar Hermansyah Johan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Closing statement masing-masing. Pak Nasir dulu, silakan. Terima kasih, Pak Doni. Jadi begini, dalam waktu dekat, undang-undang pilkada akan diputuskan. Ini merupakan sebuah batu uji bagi soliditas koalisi Merah Putih ini untuk memperlihatkan bahwa dia utuh dalam mengambil sikap politik. Ini momentum yang batu uji kalau toh permanen ini memperlihatkan soliditas satu. Termasuk ujian buat Golkar juga, Pak? Ya sudah. Yang kedua, pilihan yang akan dipilih ini tidak ada yang disebut pilihan salah, pilihan benar. Sejarah akan membuktikannya nanti. Waktu yang menjawab. Waktu yang akan menjawab. Yang ketiga, dengan harapan pilihan politik dari koalisi Merah Putih ini tidak bermaksud untuk melukai demokrasi ini. Mudah-mudahan bisa bersama-sama. Sampai 3 Pak ya, karena katanya sekarang salam 3 jari. Mas Budiman, closing statement. Setiap pilihan politik dalam urusan demokrasi selalu ada kelemahan. Pilihan berhenti, pilihan mundur, atau pilihan maju. Kami memilih untuk maju dengan menyadari ada kelemahan. Karena maju dengan kelemahan itu seburuk-buruknya maju dengan kelemahan masih lebih baik daripada mundur dengan kelemahan. Ya, seburuk-buruknya maju dengan kelemahan itu masih lebih baik daripada mundur dengan kelemahan. Jadi bagi kami, kami tidak mencari ideal, kami mencari apa yang realistis, apa yang memang bergerak sesuai kemajuan zaman, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Ya, bagi kami batu ujian kita bukan sekedar koalisi Merah Putih, koalisi Indonesia Hebat, bukan. Yang diuji adalah jauh lebih penting kita menguji kematangan berdemokrasi. Itu jauh lebih penting ketimbang menguji soliditas koalisi dan kemudian mencoba-coba dengan berbagai macam manuver yang riskan hanya untuk sekedar menguji apakah kita kompak atau enggak. Yang paling penting adalah masyarakat demokratis. Baik, Bapak-bapak sekalian, saya harus mengakhiri diskusi kita malam ini. Ini bulan ini juga kata Prof Jo tadi harus ketok palu Mudah-mudahan kalau mau ketok palu jangan dalam kondisi yang emosi gitu kan, jangan marah-marah ya kan, biar nanti hasilnya yang terbaik buat semua. Yang penting move on katanya. Kita menggunakan politik yang rasional persuasif. Oke, baik. Pak Nasir, terima kasih bersama kami. Bukan emosional eksplosif. Kita sambung di fraksi ruang VIP ya. Terima kasih Mas Budiman, sampai ketemu lagi. Pak Nasir, terima kasih.